Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa ada orang yang seolah-olah nggak pernah kekurangan, sementara sebagian lainnya sudah kerja banting tulang, tetap saja hidup pas-pasan? Padahal, sama-sama kerja keras, sama-sama punya waktu 24 jam, tapi hasilnya seperti langit dan bumi. Banyak orang bilang, ya memang nasibnya begitu. Tapi kalau semuanya cuma soal nasib, kenapa ada orang yang lahir dari keluarga sederhana tapi akhirnya bisa sukses besar? Dan kenapa juga ada yang terlahir dari keluarga berkecukupan tapi hidupnya berantakan? Mungkin jawabannya bukan cuma soal keberuntungan atau asal-usul keluarga. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sering kita abaikan, cara berpikir. Tanpa sadar, banyak orang miskin tumbuh dengan keyakinan yang ditanamkan sejak kecil, entah dari lingkungan, keluarga, atau sistem pendidikan, yang justru jadi penghambat. Mereka percaya bahwa hal-hal tertentu itu benar dan pasti membawa keberhasilan. Padahal orang-orang kaya justru menganggap keyakinan itu sebagai jebakan, bahkan sesuatu yang, bodoh. Dan lucunya, keyakinan ini sudah begitu melekat, sampai-sampai orang merasa aneh kalau diajak berpikir sebaliknya. Padahal dunia terus berubah, dan kalau pola pikirnya nggak ikut berubah, ya siap-siap saja ketinggalan. Di video ini, kita akan bahas 5 hal yang sering dipercaya oleh orang miskin, tapi justru dianggap keliru oleh orang kaya. Ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi sebagai ajakan untuk berpikir ulang. Karena kadang, yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi cara kita melihat dunia. 1. Kerja keras adalah segalanya. Dari kecil, banyak dari kita diajarkan bahwa kerja keras adalah kunci utama menuju kesuksesan. Kita dengar nasihat itu dari orang tua, guru, bahkan dari tokoh-tokoh motivasi. Kalau mau sukses, ya kerja lebih keras dari orang lain. Kedengarannya masuk akal, bahkan mulia. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah kerja keras itu segalanya? Orang miskin seringkali menggantungkan harapan hidupnya pada kerja keras. Bangun pagi, pulang malam, banting tulang tiap hari demi sesuap nasi. Dan mereka percaya, suatu hari nanti, hidup akan berubah karena usahanya. Tapi kenyataannya, banyak yang hidupnya tetap sama dari tahun ke tahun, bahkan sampai tua. Bukan karena mereka malas, tapi karena kerja keras saja ternyata nggak cukup. Sementara itu, kalau kita lihat orang kaya, banyak dari mereka justru nggak terlihat kerja keras dalam pengertian fisik. Mereka tidak perlu bangun subuh untuk mengejar bus, tidak harus berdiri berjam-jam demi gaji harian. Bukan berarti mereka malas. Mereka tetap bekerja, tapi dengan cara yang berbeda. Mereka memikirkan apa yang mereka kerjakan, bukan sekadar mengerjakan apa yang disuruh. Masalahnya bukan pada kerja kerasnya, tapi pada apa yang dikerjakan dan tujuan akhirnya kemana. Orang miskin seringkali bekerja keras di tempat yang sama, posisi yang sama, selama puluhan tahun, tanpa pernah bertanya, apakah ini membawa saya ke arah yang lebih baik? Mereka bekerja karena butuh bertahan hidup, bukan karena sedang membangun sesuatu. Dan itu beda jauh. Orang kaya melihat kerja keras sebagai bagian dari proses, tapi bukan satu-satunya faktor. Mereka tahu kapan harus istirahat, kapan harus berpikir, dan kapan harus mengambil keputusan besar. Mereka sadar bahwa kerja keras yang dilakukan tanpa arah bisa seperti berlari di treadmill. Capek, tapi nggak kemana-mana. Yang lebih menyedihkan lagi, banyak orang miskin justru bangga ketika mengatakan, "Saya kerja keras setiap hari," seolah-olah penderitaan itu adalah bukti kesuksesan. Padahal, yang penting bukan berapa banyak keringat yang keluar, tapi apakah keringat itu menghasilkan sesuatu yang membawa perubahan. Bukan berarti kita tidak perlu kerja keras. Tapi kita harus sadar bahwa kerja keras harus diiringi dengan kesadaran, strategi, dan evaluasi. Tanpa itu semua, kita cuma mengulang rutinitas yang sama sambil berharap hasil yang berbeda, dan itu adalah definisi dari kegilaan. Jadi kalau kita masih percaya bahwa kerja keras adalah segalanya, mungkin sudah waktunya untuk berpikir ulang. Kerja keras itu penting, tapi tidak menjamin apa-apa kalau kita tidak tahu sedang menuju kemana. 2. Yang penting ikhlas, rezeki sudah ada yang atur. Kalimat ini sering terdengar begitu menenangkan. Yang penting ikhlas, rezeki sudah ada yang atur. Di permukaan terdengar sangat religius dan penuh kepasrahan. Tapi di balik itu, kalimat ini juga bisa jadi tameng yang membungkus rasa malas, pasrah, dan enggan bergerak lebih jauh. Banyak orang miskin meyakini bahwa selama mereka ikhlas, jujur, dan hidup apa adanya, maka rezeki akan datang sendiri. Mereka percaya takdir akan membawa semuanya berjalan lancar,
dan tidak perlu repot-repot mengejar dunia terlalu keras. Tapi kenyataannya, hidup tidak seindah itu. Rezeki memang sudah diatur, ya, itu betul. Tapi bukan berarti manusia tinggal duduk dan menunggu. Orang kaya punya cara pandang berbeda. Mereka tidak menentang prinsip ikhlas, tapi mereka memahami bahwa ikhlas saja tidak cukup. Mereka tahu bahwa rezeki yang diatur Tuhan justru datang kepada mereka yang berusaha keras, berpikir cerdas, dan mau bertindak. Tidak cukup hanya dengan niat baik atau doa panjang malam hari tanpa diiringi aksi nyata di siang hari. Seringkali, kalimat yang penting ikhlas digunakan untuk menerima kegagalan tanpa introspeksi. Gagal bisnis? Mungkin belum rezeki. Ditolak kerja? Ya, ikhlas saja. Padahal bisa jadi kegagalan itu terjadi karena kurang persiapan, malas belajar, atau menolak keluar dari zona nyaman. Tapi semua diselimuti oleh satu kata ajaib, ikhlas. Yang ironis, ikhlas dalam konteks ini sering dijadikan alasan untuk tidak memperjuangkan hidup lebih baik. Padahal kalau dipahami dengan benar, ikhlas bukan berarti diam. Ikhlas itu soal hati, tapi tindakan tetap harus jalan. Kita tetap harus bekerja, belajar, mencoba, dan menghadapi risiko. Itu bagian dari ikhtiar yang tidak bisa ditawar. Orang kaya melihat hidup sebagai sesuatu yang bisa dirancang. Mereka tahu bahwa Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih dan menentukan arah hidupnya. Mereka tidak sekadar berharap, tapi membuat rencana. Tidak hanya berdoa, tapi juga bertindak. Ikhlas itu penting, tapi jangan dijadikan alasan untuk pasrah tanpa usaha. Karena kenyataannya, banyak orang ikhlas yang tetap hidup susah. Bukan karena Tuhan tidak adil, tapi karena mereka tidak bergerak. Dan banyak orang yang justru diberi lebih banyak rezeki, karena mereka terus berusaha, belajar, dan membuka pintu-pintu peluang baru. Jadi, mari tetap ikhlas. Tapi jangan berhenti di situ. Karena rezeki memang sudah diatur, tapi tugas kita adalah menjemputnya. Dan menjemput rezeki tidak bisa dilakukan sambil duduk diam. Butuh kaki yang berjalan, tangan yang bekerja, dan pikiran yang terbuka. 3. Orang kaya itu beruntung. Salah satu keyakinan yang cukup umum dipegang oleh banyak orang yang hidup dalam keterbatasan adalah anggapan bahwa orang kaya itu hanya beruntung. Lahir di keluarga kaya, punya koneksi, ketemu peluang emas, atau sekadar hoki. Seolah-olah kekayaan itu datang begitu saja seperti hadiah lotre yang jatuh dari langit. Di satu sisi, memang benar bahwa ada orang yang terlahir di lingkungan yang mendukung, diberi modal sejak muda, atau kebetulan bertemu orang yang tepat. Tapi apakah itu sepenuhnya keberuntungan? Dan kalau memang semuanya soal keberuntungan, kenapa banyak orang yang dulunya miskin sekarang bisa jadi miliarder? Kenapa pula ada orang kaya yang akhirnya jatuh miskin? Orang miskin yang meyakini bahwa kekayaan itu soal nasib, seringkali berhenti berusaha sebelum mulai. Karena dalam benak mereka, semua sudah ditentukan. Kalau tidak punya keberuntungan, ya untuk apa repot-repot mencoba? Dan ini justru jadi masalah. Kepercayaan bahwa kesuksesan ditentukan oleh faktor luar membuat seseorang berhenti bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Di sisi lain, orang kaya sangat jarang menyebut keberuntungan sebagai faktor utama keberhasilan mereka. Sebaliknya, mereka akan bicara tentang keputusan yang mereka ambil, kegagalan yang mereka pelajari, dan keberanian untuk mengambil risiko. Bahkan ketika mereka mengakui ada unsur keberuntungan, biasanya mereka juga sadar bahwa mereka harus siap dan layak ketika kesempatan itu datang. Contoh paling sederhana, 2 orang bisa diberi peluang yang sama, tapi hasilnya bisa sangat berbeda. Yang satu melihat peluang sebagai tantangan yang harus dikejar, yang satu lagi melihatnya sebagai sesuatu yang terlalu berisiko. Bukan karena keberuntungannya beda, tapi karena cara berpikir dan sikapnya berbeda. Selain itu, menganggap orang kaya cuma beruntung juga menciptakan rasa iri yang tidak sehat. Daripada belajar dari mereka, kita malah sibuk mencari-cari alasan kenapa mereka tidak pantas sukses, dan itu membuat kita kehilangan kesempatan untuk berkembang. Karena selama kita percaya bahwa semua hanya soal keberuntungan, kita tidak akan pernah merasa bahwa usaha kita bisa mengubah keadaan. Orang kaya tidak menunggu keberuntungan. Mereka menciptakan peluang, membangun jaringan, belajar dari kegagalan dan terus bergerak. Dan ya, kadang mereka dapat momen yang pas, tapi momen itu hanya bermanfaat karena mereka sudah siap. Jadi, kalau kita masih berpikir bahwa orang kaya itu cuma beruntung, mungkin sudah waktunya kita berhenti menyalahkan nasib
dan mulai menyiapkan diri untuk jadi orang yang bisa menangkap peluang ketika ia datang. 4. Pendidikan formal menjamin kesuksesan. Sejak kecil kita tumbuh dengan satu pesan yang terus diulang-ulang. Sekolah yang rajin, biar nanti bisa sukses. Seolah-olah kesuksesan itu bisa dicapai otomatis asal punya ijazah. Banyak orang miskin percaya bahwa pendidikan formal, SD, SMP, SMA, kuliah, adalah tiket emas untuk mengubah hidup. Tapi kalau kita lihat realitas hari ini, benarkah pendidikan formal menjamin kesuksesan? Setiap tahun, jutaan lulusan universitas keluar dengan toga dan harapan. Tapi setelah lulus, banyak dari mereka bingung mau kemana. Lapangan kerja yang sesuai sulit ditemukan, gaji awal kecil, dan banyak skill yang dipelajari ternyata tidak langsung bisa diterapkan di dunia nyata. Sementara itu, di sisi lain ada orang yang bahkan tidak menyelesaikan kuliah, tapi bisa membangun bisnis sendiri, menghasilkan pendapatan besar, bahkan membuka lapangan kerja. Apakah ini berarti pendidikan tidak penting? Tentu saja tidak. Tapi kita harus berani melihat kenyataan. Pendidikan formal saja tidak cukup. Sistem pendidikan di banyak tempat masih terlalu fokus pada teori, hafalan, dan nilai ujian. Padahal dunia nyata menuntut kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, dan adaptasi. Hal-hal yang seringkali tidak diajarkan secara langsung di kelas. Orang kaya memahami ini. Mereka tidak hanya mendorong anaknya untuk mengejar nilai, tapi juga belajar hal-hal di luar sekolah. Mereka mengajarkan anaknya cara berpikir, bukan hanya menghafal. Mereka tahu bahwa gelar akademis bisa jadi nilai tambah, tapi bukan penentu akhir. Yang lebih penting adalah apa yang bisa dilakukan seseorang, bukan seberapa panjang titel di belakang namanya. Sayangnya, banyak orang miskin terlalu menggantungkan harapan pada sistem. Mereka merasa setelah lulus kuliah, hidup akan otomatis membaik. Ketika kenyataannya tidak sesuai harapan, mereka kecewa, menyalahkan pemerintah, ekonomi, atau bahkan nasib buruk. Padahal, yang sering terlupakan adalah bahwa pendidikan seharusnya tidak berhenti setelah lulus. Belajar harus menjadi kebiasaan seumur hidup. Baca buku, ikut pelatihan, belajar dari pengalaman, diskusi dengan orang yang lebih berpengalaman, semua itu sama pentingnya dengan kuliah. Bahkan seringkali hal-hal yang benar-benar mengubah hidup datang dari pembelajaran di luar kelas. Jadi, jika kita masih percaya bahwa pendidikan formal menjamin kesuksesan, mungkin sudah waktunya kita koreksi sedikit cara pandang kita. Pendidikan itu penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita terus belajar, berkembang, dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. 5. Hemat adalah jalan menuju kaya. Sejak kecil kita diajarkan untuk hemat, jangan boros, sisihkan uang jajan, simpan untuk masa depan, bahkan sampai ada pepatah, hemat pangkal kaya. Tapi, benarkah hemat bisa membuat seseorang kaya? Banyak orang miskin percaya bahwa untuk menjadi kaya, satu-satunya cara adalah dengan menekan pengeluaran sekecil mungkin. Tidak ngopi di luar, tidak makan di restoran, tidak beli barang baru, dan kalau bisa, semua dipangkas. Mereka hidup dengan pola pikir kekurangan. Segala sesuatu harus ditekan, dan ditekan. Karena mereka yakin, semakin sedikit uang yang keluar, semakin besar kemungkinan jadi kaya. Tapi kalau kita perhatikan cara berpikir orang kaya, kita akan lihat perbedaan besar. Orang kaya tentu bisa hemat, tapi itu bukan inti dari strategi mereka. Fokus mereka bukan pada seberapa banyak mereka bisa menghemat, tapi seberapa besar mereka bisa menghasilkan. Mereka lebih suka memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan daripada sekadar mengecilkan pengeluaran. Masalahnya, hemat yang berlebihan bisa membuat kita berpikir kecil. Kita jadi takut mengambil risiko, enggan berinvestasi, dan cenderung puas dengan yang penting cukup. Padahal dunia tidak berubah karena kita terus menahan diri. Dunia berubah karena ada orang yang berani bertindak, mencoba hal baru, dan mengambil langkah yang bisa meningkatkan potensi penghasilan mereka. Coba bayangkan seseorang yang tiap bulan hanya fokus menghemat 500.000. Dalam setahun, dia bisa simpan 6 juta, tidak buruk. Tapi bandingkan dengan seseorang yang menggunakan waktu dan energinya untuk belajar skill baru, membangun usaha kecil, atau mencari penghasilan tambahan yang membuatnya bisa menambah 2 juta per bulan. Dalam setahun, itu 24 juta tambahan, jauh di atas hasil dari menghemat saja. Masih banyak orang yang merasa bangga karena bisa hidup hemat, tapi di sisi lain,
Mereka tidak pernah berpikir bagaimana caranya menaikkan taraf hidup. Mereka menolak ikut seminar karena mahal, enggan investasi karena takut rugi, dan tidak mau keluar dari zona nyaman karena yang penting cukup. Padahal tanpa sadar, mereka justru mengunci diri dalam lingkaran keterbatasan. Hemat itu penting, iya. Tapi hemat bukan berarti menolak hidup layak. Hemat bukan berarti membenci uang, dan hemat saja tidak cukup untuk membuat kita kaya. Karena kekayaan sejati datang dari kombinasi antara penghasilan yang terus berkembang, pengelolaan keuangan yang bijak, dan pola pikir yang terbuka terhadap peluang. Orang kaya tidak sekadar hemat, mereka bijak. Mereka tahu kapan harus menahan diri, tapi juga tahu kapan harus mengeluarkan uang untuk hal yang bisa menghasilkan lebih banyak. Mereka tidak takut mengeluarkan biaya besar untuk sesuatu yang bisa membawa hasil besar. Jadi, jika selama ini kita percaya bahwa satu-satunya jalan menjadi kaya adalah dengan berhemat sekeras mungkin sudah waktunya kita ubah strategi. Karena dalam banyak kasus, menambah penghasilan lebih efektif daripada sekadar menekan pengeluaran. Dan kadang, langkah menuju kekayaan justru dimulai dari keberanian untuk berhenti berpikir kecil. Penutup. Pada akhirnya, perbedaan terbesar antara orang miskin dan orang kaya bukan hanya soal uang di rekening, tapi cara berpikir. Keyakinan yang tampak sederhana seperti yang penting ikhlas, atau uang adalah sumber masalah, bisa jadi batas tak terlihat yang menahan seseorang untuk melangkah lebih jauh. Orang kaya bukan tanpa masalah, tapi mereka terbiasa mempertanyakan keyakinan, mengevaluasi ulang pola pikir, dan mengambil tindakan meskipun dunia tidak selalu ramah. Sementara itu, banyak orang terus memeluk keyakinan lama karena merasa nyaman. Padahal justru itulah yang membuat mereka tetap di tempat. Kalau kita ingin hidup berubah, kita harus berani mengubah cara kita melihat dunia. Karena di balik setiap perubahan besar, selalu ada satu keputusan kecil. Untuk tidak lagi percaya begitu saja, tapi mulai berpikir dan bergerak lebih cerdas.